Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menganugerahi kita akal dan pikiran. Allah telah mengajarkan kita melalui perantaraan kalam, sehingga kita faham terhadap syariat dan ajarannya. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keberkahan sebuah negeri, itulah judul khutbah pada Jumat yang mulia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, secara bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab, yakni barakah. Kata ini berarti nikmat atau karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan kepada manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah ziyadah al-khair, yakni bertambahnya nilai kebaikan. Dikuatkan pula oleh Imam Nawawi bahwa berkah adalah kebaikan yang banyak, tumbuh lalu kemudian berkembang, dan keberkahan itu abadi berkelanjutan. Para ulama pun menjelaskan bahwa berkah itu segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Berkah mencakup segala material dan spiritual, termasuk keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang mulia, barakah atau berkah adalah kondisi yang diinginkan oleh semua hamba yang beriman. Setiap orang pasti berharap negerinya menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Dengan keberkahan itu penduduk satu negeri akan hidup dengan aman dan tentram. Penduduk negeri itu akan makmur dan subur, dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Dalam bahasa Al-Quran ketika menjelaskan negeri Saba, disebut negeri itu adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15. Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah. Di tempat kediaman mereka, yaitu ada 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Quran surat Saba ayat 15. Negeri Saba ini pada waktu itu indah, alamnya subur, penduduknya selalu bersyukur atas nikmat yang mereka terima. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Saba adalah sebutan raja-raja negeri Yaman dan penduduknya. Dulu mereka berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Yang meliputi kenikmatan kebahagiaan itu adalah negerinya, kehidupannya, kelapangan rezekinya, tanaman dan buah-buahannya. Beberapa rasul diutus ke negeri itu agar mereka memakan rezeki, memberi seruan supaya memakan rezeki yang diberikan Allah, agar bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Zaid menambahkan keterangan tentang kebaikan negeri Saba.
Di daerah mereka sama sekali tidak pernah terlihat ada nyamuk. Tidak pernah ada lalat dan kutu. Tidak ada kalajengking dan ular. Hal itu karena cuacanya bagus. Alamnya sehat karena ada penjagaan dari Allah. Apabila seseorang masuk ke dalam kebun itu, lalu meletakkan keranjang di atas kepalanya, maka pada saat dia keluar, keranjang itu penuh dengan buah-buahan tanpa dia memetik dengan tangannya. Allahu Akbar. Betapa indahnya negeri itu. Keadaan mereka yang baik itu terus berlangsung hingga waktu yang dikehendaki Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka demensia, kagadoh ingatan, lupa kepada Allah sehingga mereka dihukum dengan banjir yang besar. Banjir besar datang, mereka terpencar-pencar ke banyak negeri. Ini merupakan pelajaran bagi umat sesudahnya supaya mempelajari tentang kisah negeri Sabah ini. Inilah merupakan petunjuk nyata dari Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat Allah, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu, maka pasti azab Allah akan sangat berat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mewujudkan negeri yang penuh berkah tidaklah mudah. Harus ada peran penduduk untuk mewujudkannya menjadi negeri yang aman, makmur, sehingga kasih sayang Allah terus mengalir. Dan keberkahan suatu negeri didapatkan supaya penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Maha benar Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf yang khatib bacakan tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri di desa dan di kota mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dari kisah ini sidang jemaah yang mulia, dari satu negeri yang indah dan permai lalu berubah menjadi negeri yang diazab Allah, dapat menjadikan pelajaran bahwa agama sangat memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Baik itu kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Banyak negara-negara yang hancur karena melalaikan syariat agama. Seperti kaum Ad, kaum Samud, dan juga lain sebagainya. Bahkan mereka berbuat dosa, maksiat, berjudi, minum minuman keras, berzina, LGBT, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berani menghina Tuhannya. Masih ingatkah kita sidang jamaah yang mulia? Sebelum kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 5 Januari 2025, ketika Hollywood menghina Tuhan, dalam acara Golden Globes 2025, Tuhan tidak boleh dihina. Tulis sebuah akun X yang dikutip pada hari Minggu 12 Januari 2025. Dalam video yang dilampirkan pengguna X itu, pernyataan menghina Tuhan disampaikan oleh seorang pembawa acara bernama Nikki Glaser. Lalu kemudian ditertawakan oleh undangan yang hadir dalam acara tersebut. Nikki Glaser membuat lelucon tentang polling Globus Leaders. Apa katanya? Ketika dia umumkan
Peringkat pertama, Cash and Crow. Peringkat kedua adalah MOM. Lalu peringkat paling bawah adalah Tuhan, katanya. Malam ini Tuhan pencipta semesta alam, zero mention. Tidak ada yang memilih Tuhan. Tuhan berada di lapisan bawah, katanya. Tidak heran kalau Tuhan ada di urutan paling bawah, kata Nicky Glaser, lalu kemudian disambut tertawa oleh hadirin yang berhadir. Apa yang terjadi sidang jamaah yang mulia? 7 Januari pagi, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2025, kebakaran hebat yang mematikan terjadi. Tuhan mengirim api, lalu kemudian mengirim angin. Angin itu bernama Santa Ana. Terjadilah kebakaran hebat. Luas area yang terbakar 57.637 hektar. Jumlah bangunan yang rusak dan hancur sekitar 16.255 bangunan. Memakan korban 30 orang dan cedera lebih dari 22 orang. Kerugian mencapai 250 sampai 275 miliar dolar Amerika Serikat. Jangan pernah menghina Tuhan. Tuhan mengirimkan cuma 2 pasukan. Satu pasukan angkatan udara bernama angin Santa Ana. Satu pasukan darat yang bernama api. Belum lagi dikirim oleh Tuhan pasukan angkatan laut. Banjir besar yang kita pernah dilanda Aceh, yakni tsunami sebagai musibah besar. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, di akhir khutbah ini, khatib mengajak sidang jamaah sekalian, seluruh penduduk negeri, jangan pernah menghina Tuhan, jangan pernah durhaka kepada Allah, jangan pernah melalaikan ibadah. Mari terus kita berbuat kebaikan dan keberkahan sebuah negeri. Bagaimana caranya? Dengan memurnikan ibadah dan dengan memperbanyak amal saleh, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mari setiap kita terus berperan dan selalu berdoa kepada Allah, meminta perbaikan untuk sebuah negeri. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berilah mereka berupa buah-buahan, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Sejarah telah membuktikan begitu banyak kebaikan dan keberkahan yang didapat oleh manusia ketika penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu negeri itu menjadi berkah ketika mereka menyembah Tuhan, pemilik Baitullah. Lalu kemudian negeri berkah itu tidak ada orang yang lapar. Allah memberikan mereka makanan, menghilangkan kelaparan bagi mereka. Kemudian Allah menghilangkan rasa takut. Maha benar Allah dengan firman-Nya, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Satu diminta oleh Allah. Kita disuruh beribadah kepada Allah. 2, Allah kasih balasan. Allah hindarkan kita lapar dengan memberi makanan. Lalu kemudian Allah hindarkan kita dari rasa ketakutan. 1 Allah minta, yakni ibadah. Kaum muslimin yang mulia, semoga negeri ini selalu dilindungi oleh Allah, terhindar dari bencana dan malapetaka. Negeri ini adalah negeri kita. Kita bukan orang asing di negeri ini. Kita bukan penonton yang tidak dibayar. Dulu negeri ini dipertahankan oleh Endatu katanya dengan bambu runcing, jaklet KP-KP Belanda. Tapi sekarang bambu runcing sudah dibuat pagar laut untuk menjajah negeri ini. Kalau bukan keimanan, ketakwaan, berbuat baik dan terus menjaga negeri ini, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita bukan penonton yang tidak dibayar. Kita bukan orang asing di negeri ini. Mari sama-sama kita didik generasi kita. Kita baca berita di Aceh sudah banyak LGBT. Angka pengidap penyakit AIDS sudah tinggi.
Kita minta kepada Allah semoga anak-anak cucu kita menjadi zuriatan thayyibah, generasi-generasi keturunan yang baik dan berkualitas, bukan malah melakukan dosa. Dan nanti mereka akan tinggal di sebuah negeri ini yang diberkahi dan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada sidang jamaah sekalian, khatib mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadznahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.